Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin melanjutkan lagi dari uraian dapur tombak kemarin. Nah, kalau untuk yang episode kemarin kita belajar bersama-sama mengenal dengan dapur tombak Baru Kuping atau Baru Karno. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin menyambungnya lagi untuk belajar bersama-sama tentang dapur tombak, yaitu sigar jantung. Memang namanya agak begitu unik itu, sigar jantung yang terbelah. Kira-kira ini jantung apa gitu yang dimaksud dari penamaan tombak sigar jantung. Nah, saya akan mengambil dulu untuk di tombaknya sobat. Nah, tombak sigar jantung yang ini. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya. Ini juga sudah saya belikan baru untuk ditutupnya, karena untuk ditutup aslinya ini kayunya ringan, jadi kayunya ringan saya kurang begitu suka karena begitu suka. Dan untuk di tombaknya sendiri, kalau nggak salah dulu waktu saya mendapatkannya cuma tutup sama bilas saja tanpa ada landaiannya. Nah, ini terus saya belikan landaian yang sekitar 1 meteran waktu itu. Akhirnya terus untuk saat ini saya ganti semuanya. Jadi tombak-tombak atau landaian tombak yang dulu 1 meter, 1 meter lebih itu sudah saya ganti semuanya menjadi dengan bentuk seperti ini. Cuma panjangnya cuma sekitar mungkin 50 sentian. Jadi untuk efisiensi, karena memang tujuannya saya biar nggak terlalu memakan banyak tempat sobat. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya cuma segini, jadi tidak terlalu banyak, tidak memakan banyak tempat. Karena ada juga yang landaian tombak saya itu sekitar kalau nggak salah 2 meteran jadi tinggi banget, panjang banget gitu. Kok saya merasa kok kurang kurang set gitu loh. Akhirnya terus tak ganti semuanya. Nah, biar serasi, ini untuk di landaiannya kayunya sama, yaitu kayu telesium sobat. Untuk di tombaknya sendiri ini sudah bersih dan juga sudah saya warangkan. Coba kita akan melihatnya nih, bentuknya seperti apa sobat. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya. Ini adalah tombak sigar jantung sobat. Dulu sebenarnya saya juga mempunyai tombak sigar jantung, tapi waktu itu dimahari oleh orang Sidoarjo datang ke rumah. Jadi beliau yang awalnya ingin memahari keris, ternyata nggak tahu kenapa kok tiba-tiba beralih memahari tombak. Dan waktu itu saya, kalau Anda melihat kemarin untuk di episode pusaka dari simbah saya, itu pun juga salah satunya adalah berdapur tombak sigar jantung sobat. Ada pengalaman unik semenjak saya memiliki dari tombak sigar jantung tersebut yang sudah dimahari loh ya, dimahari oleh orang Sidoarjo tadi. Maksudnya kalau ada angin ribut ataupun juga ada angin deras gitu yang sekiranya kok kayak membahayakan atau seperti apa, maka akan saya sejo atau disejo itu saya niatkan berdoa di dalam hati. Lalu untuk di tombaknya saya taruh di sampingnya pintu, tapi di bagian belakang. Nah, kalau untuk di tombaknya simbah saya yang sigar jantung itu biasanya ditaruh di depannya pintu. Nah, kalau untuk yang ini saya belum pernah mencobanya. Ya boleh percaya boleh tidak dengan hal-hal tersebut sobat. Tapi kalau untuk di dunia Tosan Aji, hal yang seperti itu memang dimaklumi, karena kita bersinggungan dengan Tosan Aji itu berarti bersinggungan dengan dua materi, yaitu bersifat materi dan imateri, atau bersifat fisik dan juga non fisik. Non fisiknya apa? Yaitu adalah berhubungan dengan doa-doa yang disematkan dalam Tosana Aji, itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi untuk mereview dari tombak sigar jantung ini sobat. Kita nanti akan saya akan memberitakan kepada Anda kira-kira apa sih artinya sigar jantung itu, filosofinya seperti apa, lalu juga tuahnya itu seperti apa. Sekaligus nanti juga akan saya bacakan tuah dari pamornya. Kalau Anda melihat di sini, ini berbentuk garis-garis seperti ini sobat. Tapi untuk di garis-garisnya dia mengumpulnya di bagian tengah. Jadi di bagian tepi ini, di bagian tepi ini tidak ada pamornya. Nah, jadi dia berbentuk garis-garis dan dia mengumpul di bagian tengah. Nah, ini di dalam
pengetahuan Tosan Aji saya masuk di pamor Janur Sinebit. Nah, seperti ini. Kalau ada yang bilang pamor Ageng, silakan. Kalau untuk saya pribadi lebih condongnya ini ke Janur Sinebit. Coba akan saya balik untuk kameranya. Kita akan belajar bersama-sama mengenal dari dapur sigar jantung secara lebih teliti, secara lebih detail, sobat. Oke, sobat WMC, langsung saja kita akan belajar bersama-sama mengenal dari varian tombak sigar jantung, sobat. Nah, ini adalah dapur sigar jantung, bentuknya seperti ini. Nah, sigar jantung ini artinya adalah jantung pisang yang terbelah. Nah, jadi sigar jantung ini dinisbatkan gitu. Maksudnya adalah jantung pisang, sigar jantung, atau artinya jantung pisang yang terbelah. Filosofinya seperti ini, sobat. Penamaan sigar jantung ini karena bunga jantung pisang ini memiliki makna tentang kerendahan hati, kebersihan budi, keikhlasan, dan fase di mana seseorang akan meraih hasil atau kejayaan dari usahanya. Tombak sigar jantung ini merupakan pesan agar pemiliknya dapat mengambil pelajaran dari bunga jantung pisang yang terus berproses sampai menjadi buah yang manis dan memiliki banyak manfaat. Seperti halnya pohon pisang, sepanjang hidupnya bahkan sampai mati pun selalu memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Tombak sigar jantung ini memiliki makna tentang kegigihan, kerendahan hati, dan keikhlasan seseorang untuk meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Tuah dari tombak sigar jantung diyakini akan menguatkan pemiliknya dalam proses mencapai kejayaan dan kesuksesan, meskipun hal tersebut harus dilewati dengan jatuh bangun dan pahit getirnya kehidupan. Nah, jadi tombak sigar jantung itu maksudnya adalah jantung pohon pisang, sobat. Karena yang kita ketahui sendiri bahwasanya pohon pisang sebelum dia mati, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu berupa buah, buah pisang. Seperti halnya dapur tombak sigar jantung ini pun juga seperti itu, mengingatkan kepada pemiliknya agar menjadi manusia yang baik, yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun juga orang lain. Jangan hanya cuma hidup gitu saja, tapi hidup yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti itu, sobat. Kira-kira untuk dimaksud penamaan dari tombak sigar jantung itu, filosofinya seperti itu. Lalu untuk di pamornya sendiri, kalau saya melihat di sini, sobat, pamor ini dia mengumpul di bagian tengah. Nah, ada garis 4 atau 5 ini. Nah, ini kalau di dalam pemahaman Tosan Aji saya, masuk di pamor Janur Sinebit, merupakan pengejawen tahan dari sebuah daun kelapa yang masih muda yang disebit atau disayat. Nah, artinya adalah daun kelapa yang disayat. Janur Sinebit itu daun kelapa yang disayat. Dalam budaya Jawa dan Bali, keberadaannya selalu ada di saat acara-acara penting, baik dalam acara agama atau acara penting lainnya, yang membawa perlambang akan kepentingan atas keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Bentuknya mirip gajah gelar. Nah, bedanya garis pamornya mengumpul di tengah bilah. Nah, kalau untuk di gajah gelar itu, dia untuk di pamornya hampir sama, tapi dia menyebar, sobat. Nah, sampai di tepi bilah pun juga ada. Nah, kalau untuk di Janur Sinebit, dia mengumpulnya di bagian tengah. Nah, lalu lanjut lagi. Sedangkan gajah gelar jaraknya lebih renggang dan yang paling luar berada di pinggir bilah, mirip pamor wengkon. Dan tuah dari pamor Janur Sinebit ini, sobat, ini diyakini bisa mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, dan sarana tolak balak bagi pemiliknya atas kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau untuk di tuahnya ini lebih kepada mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, dan sebagai sarana tolak balak ataupun juga perlindungan pemiliknya. Nah, seperti itu, sobat. Oke, sobat WSC, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir.
Semoga video ini bisa membawa manfaat khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula di dalam belajar babakan tosan aji. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini, sobat. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.